Sahabat, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan sahabat di rumah Ustadz. Ya, Siang alhamdulillah. ini kita ngobrol tipis-tipis nih Ustadz. Oke, Ya, siap. ngobrol tipis-tipis buat sahabat yang sudah bertanya. Ya, kurang lebih 2 hari yang lalu tidak lupa mengucapkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan junjungan kita Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Semoga sholli wa sallim alaihi. rahmat selalu tercurahkan kepada beliau beserta keluarga. Dan buat sahabat yang di rumah, semoga Ya. sehat selalu, Siap, siap, semangat siap. selalu ya. Di pandemi seperti ini harus tetap semangat ya, terus berkarya, yang bekerja terus bekerja, berkarir, ide-ide bagus terus ditingkatkan, dan jangan lupa selalu dekat dengan Allah. Nah, itu yang Ibadah paling selalu penting. ditingkatkan ya. Betul. Jika wajibnya sudah terpenuhi, sunnahnya ditingkatkan ya. Hanya dengan ikhtiar dan doa kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dan selamat dari apapun. Insya Allah seperti itu Ustaz ya. Ya, betul. Nah sahabat, ngomong-ngomong mengenai ngobrol-ngobrol tipis nih sahabat Ya. ya, kalau nggak salah pertanyaannya mengenai keyakinan nih Ustaz, karena sangat penting nih Ustaz, keyakinan atau iman ini sangat berpengaruh kepada sesuatu ya. Seperti halnya ruqyah, pada saat kita mengimani ruqyah adalah doa sebagai syifa, insya Allah ada dampak positifnya kan, seperti itu Ustaz ya. Ya. Nah ini ada salah satu sahabat kita 2 hari yang lalu komen, beliau bertanya Ustadz, bagaimana jika pada saat di ruqyah, karena metode ruqyah kita selalu menggunakan air asma Ya. atau air ruqyah yang air tersebut dibikin sendiri oleh yang di ruqyah, bukan kita yang bikin. Ya, betul. Ya, kita hanya membantu mendampingi bacaannya. Nah, pada saat dibikinkan atau air ruqyah, sebagian besar dari mereka karena ini dipraktekkan tiap hari Ya. dan disuguhkan juga atau diberikan juga kepada keluarga Ustaz. Sebagian besar dari mereka merasa air tersebut langsung berefek positif, alhamdulillah. Merasa dingin, merasa Ya. sejuk, merasa pikiran jadi adem, jadi ayem. Nah, akhirnya ada salah satu pertanyaan, bagaimana jika yang kita yakini akhirnya kesaktian itu bukan dari cara rukyah atau bacaan-bacaan doanya, karena langsung efeknya itulah yang membuat. Nah, bagaimana nih Ustadz menyikapinya? Mudah-mudahan hal tersebut tidak menjadikan kita bisa dikatakan syirik dan lain-lain. Takut akan hal tersebut, mari kita bahas tipis-tipis Ustadz. Oke. Monggo Ustadz, waktu Oke, dan oke. tempat diperkenanan. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Langsung saja, mari kita bahas tentang keyakinan seseorang yang telah meyakini air itu mempunyai daya sembuh ya. Ya. Daya sembuh. Yang pertama kita bahas, kita membahas dulu tentang penyakit atau gangguan atau orang sakit. Karena hakikatnya orang sakit atau orang yang menyandang keluhan itu sudah dicantumkan di dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran itu bisa menjadi obat, Itu syifa. syifa, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Gusti Allah itu menurunkan Al-Quran selain sebagai petunjuk, sebagai rahmah, sebagai pembeda, tapi juga sebagai syifa, sebagai obat. Dan harus diketahui, Tuhan kita Allah menurunkan penyakit, itu pasti ada obatnya. Ya. Pasti ada Ya, obatnya. betul, betul. Karena innallaha lam yunzil da'an illa anzalahu syifaan. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak akan menurunkan suatu penyakit kepada hambanya kecuali Gusti Allah akan memberikan obatnya. Nah, dari situ kita apabila merasa sakit atau
merasakan ada keluhan, yang perlu kita yakini adalah firman-Nya Allah, bahwasanya Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai obat. Nah, bacaan dan air ataupun obat-obatan dari dokter itu adalah sarana, Penunjang. penunjang, Penunjang. nanti sarana untuk menggapai kesembuhan. Sebagai ikhtiar seorang hamba memohon kepada Allah, tetap ada sarana. Nah, sarananya apa? Ya membaca Al-Quran, terus ruqyah, ibadah yang lain, terutama pembuatan air asma yang ditanyakan oleh saudara kita. Nah, hakikat kesembuhan karena kita sudah diperintahkan oleh Allah, ud'uni astajib lakum. Jadi kita itu disuruh untuk berdoa, memohon kepada Allah. Maka ruqyah itu doa. Nah, memohon kepada Allah, insya Allah Allah itu sudah janji Allah akan dikabulkan oleh Allah. Entah itu hari ini, 2 hari lagi, 3 tahun lagi, atau nanti hajat-hajat apa yang belum kita terima, insya Allah ketika anak kita, cucu kita yang akan mendapatkan jawaban doa kita, itu hanya rahasianya Allah, itu wilayahnya Allah, bukan wilayah kita. Makanya tetap sesuai dengan hadis Nabi yang bunyinya innallaha ta'ala anzala da'a wa dawa'a wa ja'ala likulli da'in dawa'an. Jadi setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah itu pasti ada obatnya. Ya. Dan menjadikan bagi setiap penyakit itu ada obatnya, tetap jadi obat. Maka berobatlah kalian. Sesuai dengan hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Darda. Nah, itu memang langkah-langkah kita ketika kita merasakan sakit ataupun merasa ada gangguan. Yang pertama kita yakini itu Allah yang memberi penyakit. Itu yang paling penting. Dan keyakinan itu kuncinya ya. Kuncinya keyakinan. Allah yang memberi penyakit. Bukan tetangga kita, bukan saudara kita, bukan orang lain. Lebih baik kita tata hati kita sesuai di dalam Al-Quran, wa idza maritu bahwa yasfin. Ketika Nabi Ibrahim itu sakit, wa idza maritu, dan ketika saya sakit, kata Nabi Ibrahim, artinya yang membuat sakit itu Nabi Ibrahim sendiri, bukan orang lain. Nah, itu yang perlu dipertajam, bahwasanya apabila seseorang itu merasa sakit, biasanya orang itu tahu kenapa saya kok sakit gini, gejalanya itu tahu. Karena yang mengalami. Yang mengalami ya. Mohon maaf, perukia sendiri tidak tahu keluhan orang itu kalau orang itu tidak cerita. Tidak cerita ya. Saya merasakan sakit ini, sakit ini, sakit ini. Kami tidak tahu. Kecuali mereka bercerita tentang sakit atau keluhannya. Itu biar baru nanti kita bacakan ayat-ayatnya Allah. Nah, atau mungkin pada saat setelah selesai pendeteksian Ustadz ya, kita jadi tahu mungkin ada titik-titik yang terganggu gitu Ustadz. Betul. Nanti tetap kita yakin likul lidain dawaun. Nanti setiap penyakit pasti ada obatnya. Kunci orang sakit, yang satu sembuh, yang satu meninggal, kan begitu. Nanti sembuhnya karena Allah melalui sarana air atau obat-obatan dari tabib atau ramu-ramuan atau jamu rempah-rempah atau apa, itu kan sarana. Atau termasuk tindakan dari ahli medis. Ahli medis. Nah, juga sarana ikhtiar. Sarana juga itu. Tapi tetap kita yakini Allah yang memberi kita penyakit, Allah juga yang akan menyembuhkan kita melalui sarana-sarana. Kewajiban kita sebagai seorang hamba wajib ikhtiar. Wajib ikhtiar. Jadi tidak berserah diri, udah saya udah berdoa diam aja di rumah, itu juga nggak disarankan. Disarankan ya nggak boleh, harus tetap ada ikhtiar. Ya. Karena apa? Allah menyuruh kita untuk berdoa, untuk memohon melalui Asmaul Husna, sholat malam atau duha. Tujuannya yaitu supaya kita lebih takarrub dekat dengan Allah. Dan perlu diketahui
kunci orang sakit adalah yang perlu dilakukan adalah sabar. Sabar menerima apa yang diderita dan tetap optimis bahwasanya penyakitnya akan sembuh, akan diangkat oleh Allah. Itu yang harus ditanamkan dalam hati. Ya. Di antaranya lagi Allah juga berfirman di surah Al-Baqarah itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tidak mungkin Gusti Allah itu memberikan suatu cobaan atau penyakit di luar kadar kemampuan manusia itu sendiri, tidak mungkin. Ya mohon maaf. Sekarang kita bisa berpikir secara logika ya. Mohon maaf, seorang pemulung katakanlah begitu. Mereka tidak mungkin akan menjalani atau menerima penyakit yang ring jantung atau yang apa itu HD, mungkin transplantasi juga, transplantasi, nanti cuci darah dan lain-lain. logikanya kayak tidak mungkin. Ya. Karena apa ya, itu sesuai dengan kadar kemampuan manusia. Ya. Nah, makanya mari siapapun yang sedang menyandang sakit atau mendapatkan cobaan dari Allah, untuk sementara terimalah dengan tersenyum ya. Tersenyum, karena tabasamu sodakotul. Tersenyum itu adalah sodako. Lah sodako tadfaul bala, bisa untuk menolak bala atau menolak penyakit atau gangguan. Nah, dengan tersenyum itu insya Allah smile with love itu wah bagus itu. Termasuk mensenyumi masalah sendiri atau betul. Apa ya, penyakit yang ada di dalam tubuh. Jadi disenyumi sendiri, dinikmati, disyukuri gitu Ustaz ya. Selain wajib kita berikhtiar. Selain berikhtiar ya. Sampai saya pernah ngaji ada satu riwayat di kitab Ihya Ulumuddin karena Imam Ghazali, itu ada seorang ulama ketika menderita sakit dirawat di mustasfa. Mustasfa itu bahasa Arabnya rumah sakit. Para santri atau tetangga itu datang menjenguk. Ketika para santri dan tetangga menjenguk, beliau itu mengambil batu, dilempari semua yang menjenguk itu. Karena apa? Si ulama ini yakin, karena penyakit saya ini untuk menebus dosa-dosa saya. Dinikmati. Yang Anda katakan itu dinikmati. Ya. Betul memang, dinikmati memang. Dan mereka tidak butuh bantuan mereka, tambah marah dia. Justru lempari batu gini. Jangan jenguk saya. Jangan jenguk saya. Biarkan saya merasakan sakit. Ini nikmat dari Allah untuk menebus dosa-dosa saya. Wah, wallahu alam. Mungkin kita belum kelasnya situ. Ya. Mungkin ya kita manusiawi. Kalau sakit ya. Sambate ngaruworo istilah orang Jawa itu. Mengeluh. Dari berkeluh kesah, ikhtiar ke sini. Belum 3 hari pindah ikhtiar sini lagi, ikhtiar gini lagi. Ya mohon maaf, uang habis buat. Nah, ini menarik Ustaz. Ini menarik, sahabat. Salah satu visi dan misi ya. Salah satu tujuan adanya ruqyah di rumah aja. Selain menghadapi pandemi, untuk menghindari kita kontak langsung ya, dengan beberapa marki atau markiah. Ya. Sehingga kita bisa ruqyah langsung lewat video call tanpa harus tatap muka. Ada salah satu yang jauh lebih penting, yaitu dalam bab ikhtiar Ustadz. Jadi banyak sekali, dan fenomena ini ratingnya terus meningkat. Selain rating juga requestnya terus meningkat. Apa itu? Ikhtiarnya ke orang pintar. Ikhtiarnya ke yang caranya ke sana ya. Mohon maaf. Ini hanya saya menyampaikan Ustadz apa yang disampaikan oleh Nabi. Jadi kita harus mengutamakan Al-Quran sebagai sifat, bukan ke dukun, ke orang pintar. Karena untuk mengurangi hal itu boleh ikhtiar, boleh ikhtiar, asal sesuai dengan sunnah gitu ya kan. Ujung-ujungnya apa? Udah kesana kemari, ini kita ngalami sendiri nih Ustadz. Beberapa pasien kita juga kita udah ngalami, harta sudah habis-habisan ya. Penyakit tak kunjung sembuh, ujung-ujungnya ke situ-situ juga bertarif. Gitu. Ya, bertarif, ada yang variasi. Bahkan ya namanya ikhtiar Ustadz ya. Ini salah satu dari marki atau markia kita juga. Beliau udah belasan tahun
mengalami atau menderita gangguan fisik, ya, tidak bisa beraktivitas secara bebas, udah kesana kemari habis uang banyak, bahkan rela menghabiskan seluruh harta yang dimiliki untuk kesembuhan. Subhanallah. Nah, namun hidayah mungkin belum sampai, Ya, sehingga yang beliau lakukan yaitu tadi, ke orang pintar sana, ke orang pintar sini, ya mungkin bisa efeknya sesaat, ya, pada saat datang merasa sembuh, namun harus beberapa kali datang dan nggak kunjung sembuh. Nah, ini yang kita hindari, sahabat. Sekali lagi, kami Ruqyah di rumah aja juga tidak menjamin kesembuhan. ya, betul. Kami tidak pernah mengklaim silakan berobat ke sini atau kemari, datang kemari, Anda pasti sembuh. Tidak ada yang berani seperti itu. Karena insya Allah kesembuhan itu hanya ranahnya Gusti Allah. Betul. Atas izin beliau, atas izin Gusti Allah, ya, atas rahmat dan berkatnya Allah, tak akan mungkin kita bisa menyembuhkan. Nggak mungkin. Ya, tidak mungkin. Namun kita berharap, ya, mengurangi volume atau traffic yang datang ke orang pintar, gitu. Jadi jangan sampai kesana yang diutamakan. Ya. Apalagi Ruqyah di rumah aja ini gratis loh, Ustaz. Gratis. Ya, jadi masih banyak sekali. Ini beberapa hari terakhir request BWA nih, Ustaz. Ya. Itu tanyanya agak lucu, tapi itu wajar, Ustaz. Karena image yang ada di sahabat-sahabat di rumah dari masyarakat pada umumnya, berobat itu harus Biaya. ya berbiaya. Jadi saya masih belum punya uang, saya mau ruqyah, biayanya berapa? Nah, sekali lagi kami sampaikan, mohon maaf, insya Allah kami ikhlas, mohon bantu doanya. Jadi ruqyah di rumah saja bukan gratis, tetap berbayar, namun bayarnya pakai doa. Doa ya. Ya, jadi cukup kami didoakan supaya kita semua sama-sama saling mendoakan sehat selalu, mendapatkan berkah dari Allah, senantiasa dalam lindungan Allah, ya, mendapatkan hidayah sama-sama. Jadi saling mendoakan itu penting. Betul. Ya, saya teringat sharing sedikit Ustadz mengenai saling mendoakan. Jadi ada salah satu guru kami, ya, saya pernah belajar ke Lampung, Ustadz. Ya, mudah-mudahan beliau mendapatkan berkah dari Gusti Allah. Amin. Pak Den, terima kasih atas masukannya, ya, terima kasih atas pembelajarannya meskipun singkat. Ya, beliau mengatakan kepada saya waktu itu, beliau ingin mengadakan program saling kirim Al-Fatihah. Saling kirim. Ini sepele, Ustadz. Namun mengingat fenomena yang sekarang, ya, pada saat beberapa orang meyakini ada tahlilan. Untuk mengundang tahlilan kan bertujuan untuk mendoakan yang saudaranya yang meninggal atau kerabat yang meninggal. Untuk melakukan hal tersebut harus mengundang orang dulu, mengundangnya harus berhari-hari, 7 hari sebelumnya sudah dikode ustadznya, belum biaya waktu dan lain-lain. Nah, ternyata didoakan orang lain itu mahal sekali. Ternyata, dan saya belajar dari hal tersebut dan itu memang pentingnya. Nah, inilah kenapa sahabat pentingnya saling mendoakan, cukup dibayar dengan doa, dan itu seikhlasnya. Misalnya nggak bisa berdoa, ya nggak apa-apa, kita aja yang mendoakan. Ya kan, mudah-mudahan dengan jalan ini kita semua sama-sama mendapatkan berkahnya, dapat mendapatkan syafaatnya, dapat senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sih Ustaz, dan itu sangat penting, Ustaz. Ya, oke. Kembali ke pertanyaan. Ya. Sebagai ringkasan atau kesimpulan, bagaimanakah ketika orang itu meyakini kalau air dan bacaan itu yang menyembuhkan? Saya jawab, itu bukan keyakinan ta'alluq kita kepada Allah, tidak. Jadi tingkat keyakinannya itu di bawah rukun iman, nanti rukun iman itu mungkin lebih ke kagum kali ya, mengagumi kebesaran Allah atas mujizatnya Al-Quran lewat media air gitu. Tadi saya tekan kembali, itu adalah sarana, ibarat obat dari dokter, ibarat ramuan dari tabib, ibarat jamu-jamu dari tukang-tukang pijat atau pihak-pihak yang seperti paranormal lah, yang islami lah. Sebagian mungkin gitu. Jadi saya tekankan lagi, itu adalah sarana. Nanti bukan yang harus kita yakin, itu bukan. Nanti seumpamanya Anda semua mengalami sakit kepala, obatnya ini.
Mamane sakitnya perut, obatnya ini. Jadi ada spesifik. Ya. Begitu juga di dalam ruqyah. Di dalam ruqyah itu sebenarnya itu ada bacaan khusus untuk ayat buat ini. Tapi tetap kembali lagi yang paling penting dan pokok yang menjadi asas ruqyah adalah nyambungnya hati kita dan marki-markia atau klien atau pasien ke Allah. Itu yang paling utama. Jadi menghadirkan Allah dalam hati kita, mendekatkan diri kita kepada Allah. Iya betul. Itu yang paling penting ya. Paling penting selain metode-metode apapun. Kan banyak metode ruqyah kan macam-macam. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan terjawab ya Ustadz. Oke. Ya. Jika masih belum puas, silakan komen ya, silakan tanyakan kepada kami. Ya, insya Allah kami menjawab semampu kami. Ya, gitu Ustadz ya. Ya. Mungkin cukup Ustadz? Cukup ya. Oke, cukup sahabat, acara ngobrol tipis-tipis. Ya. Acara ngopis kita siang ini mudah-mudahan terjawab ya. Dan sekali lagi kami masih banyak kekurangan ya, mohon bantuan untuk kritik dan saran untuk membangun kita semua supaya bisa jadi lebih baik ya. Jangan lupa sahabat, supaya kita lebih semangat lagi, subscribe, like and comment dan share, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya tidak tertinggal episode-episode yang jauh lebih menarik lagi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang sahabat.